Pernahkah kita membayangkan bagaimana dokter hewan dapat melihat dan menangani langsung organ-organ di dalam rongga perut hewan? Salah satu prosedur yang memungkinkan hal tersebut adalah laparotomi, yaitu tindakan bedah untuk membuka rongga abdomen melalui sayatan pada dinding perut. Pada dunia kedokteran hewan, prosedur ini sering dilakukan pada berbagai spesies termasuk domba, sapi, dan kuda untuk menangani kasus seperti kolik, obstruksi saluran pencernaan, gangguan reproduksi maupun kelainan organ dalam lainnya. Laparotomi dapat dilakukan untuk tujuan diagnostik, yaitu mengidentifikasi penyebab suatu penyakit secara langsung maupun terapeutik sebagai tindakan pengobatan terhadap kelainan yang ditemukan. Prosedur ini memiliki peran yang sangat penting karena memberikan akses langsung ke organ intraabdomen yang sulit dievaluasi hanya dengan pemeriksaan biasa. Namun, seperti tindakan bedah lainnya, laparotomi juga memiliki risiko seperti infeksi, terbentuknya adhesi, hingga komplikasi pasca operasi yang memerlukan penanganan dan perawatan yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas prosedur laparotomi pada domba, mulai dari persiapan, pelaksanaan operasi hingga perawatan pasca operasi. Sebelum tindakan operasi dilakukan, seluruh alat dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu untuk memastikan prosedur berjalan secara efektif, aman, dan aseptis. Pertama, persiapan alat. Meja operasi, alat restrain dan alat cukur, scalpel, gunting operasi, pinset, needle holder, klem arteri, retraktor, klem kasa, set instrumen steril dan spuit, serta alat monitoring lainnya. Persiapan bahan, antiseptik kulit alkohol 70%, kasa dan kapas steril, sarung tangan steril, duk operasi, larutan NaCl fisiologis, benang jahit, obat anestesi, antibiotik, analgesik, cairan infus, serta bahan disinfektan. Preoperasi, domba dipuasakan makan selama 12 hingga 24 jam dan dipuasakan minum selama 8 hingga 12 jam. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kondisi umum yang meliputi pengukuran suhu tubuh. Frekuensi denyut jantung juga diperiksa untuk mengetahui kondisi sistem kardiovaskular. Selain itu, frekuensi pernafasan juga diamati sebagai indikator fungsi sistem respirasi. Bulu pada area yang akan diinsisi dicukur menggunakan clipper hingga kulit terlihat jelas dan bebas dari rambut. Area yang telah dicukur dibersihkan menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme yang menempel pada permukaan kulit. Selanjutnya dilakukan disinfeksi menggunakan alkohol 70%. Sebelum anestesi diberikan, dilakukan pemberian antibiotik profilaksis berupa oksitetrasiklin sebanyak 2 ml melalui injeksi intramuskular. Premedikasi menggunakan atropin sebanyak 0,2 ml diberikan melalui injeksi subkutan. Tahap berikutnya adalah pemberian anestesi umum menggunakan silazin sebanyak 0,3 ml melalui injeksi intramuskular. Pada tahap intraoperasi, domba diposisikan dalam posisi lateral rekumbensi bagian flank kiri karena posisi rumen yang dominan berada di sisi tersebut. Keempat ekstremitas kemudian difiksasi untuk mencegah pergerakan selama prosedur berlangsung. Area dibersihkan menggunakan alkohol dan kapas steril dengan teknik usapan dari tengah. Antisepsis kemudian dilanjutkan menggunakan povidone iodin dengan teknik yang sama untuk memastikan area operasi benar-benar aseptik. Selanjutnya, anestesi lokal diberikan menggunakan lidocaine secara subkutan dan intradermal di sekitar area insisi dengan teknik line block. Dapat dilakukan pinch test dengan pinset bedah untuk memastikan tidak adanya respon nyeri. Blade kemudian dipasang pada handle secara aseptik dan insisi kulit dilakukan pada area abdomen dengan bantuan pinset bedah. Perdarahan yang muncul segera dikontrol menggunakan kasa steril.
Jaringan subkutan selanjutnya dipisahkan menggunakan pinset dan gunting bedah secara hati-hati, dengan kontrol perdarahan tetap dilakukan menggunakan kasa steril. Setelah itu, rongga abdomen dibuka hingga organ internal terlihat. Untuk mencegah terjadinya eventrasi, organ seperti usus ditahan menggunakan tangan atau alat bantu steril. Eksplorasi dilakukan dengan palpasi organ abdomen, pemeriksaan kebuntingan dilakukan dengan meraba uterus. Tidak ditemukannya kebuntingan ditandai dengan tidak terabanya struktur khas seperti karunkula maupun kantung amnion. Setelah seluruh prosedur selesai, dilakukan penutupan luka secara berlapis. Lapisan peritoneum dan otot dijahit terlebih dahulu menggunakan benang absorbable dengan teknik simple interrupted. Jaringan subkutan kemudian dijahit untuk mengurangi dead space. Sebelum penutupan kulit, dapat diberikan antiinflamasi sekaligus analgesik seperti meloxicam secara subkutan. Terakhir, kulit ditutup menggunakan benang non-absorbable dengan teknik continuous atau menggunakan skin stapler. Setelah operasi selesai, domba yang telah dilakukan laparotomi masih harus dimonitoring. Monitoring dilakukan oleh seluruh pihak selama 14 hari pasca operasi pada pagi dan sore hari. Format monitoring yang dilakukan meliputi hari, tanggal, dan waktu monitoring. Dilanjutkan dengan pengukuran parameter fisiologis meliputi suhu tubuh, heart rate, dan respiratory rate. Selain itu, dilakukan pula pengamatan terhadap konsumsi makanan minum, urinasi dan defekasi, serta keadaan umum domba selama masa pemulihan. Selanjutnya, dilakukan observasi pada area luka operasi. Pengamatan meliputi panjang luka dan kondisi luka. Sebagai bagian dari perawatan pasca operasi, dilakukan pemberian terapi sesuai protokol, meliputi antibiotik sistemik Vet Oxila, aplikasi Limoxin spray pada area luka, pemberian multivitamin biodin, serta analgesik berupa flunixin atau meloxicam sesuai kebutuhan. Dokumentasi visual luka juga dilakukan untuk memudahkan perbandingan perkembangan penyembuhan luka selama periode observasi. Setelah monitoring hari ke-14 pasca operasi laparotomi, dilakukan pelepasan staples pada area insisi untuk mengevaluasi proses persembuhan luka. Sebelum tindakan, domba terlebih dahulu dihandling dengan baik dan area luka diperiksa untuk memastikan tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Setelah dipastikan luka telah menutup dengan baik, staples dilepas satu persatu menggunakan alat pelepas staples secara hati-hati untuk menghindari trauma pada jaringan yang telah sembuh. Selama prosedur, respons dan kondisi umum domba tetap diamati. Setelah seluruh staples dilepas, area luka kembali dibersihkan dan dilakukan evaluasi akhir untuk memastikan tidak ada gangguan pada proses persembuhan.